Baik, untuk jawaban nomor 21, bagaimana analisa hukum fikih terkait ruislak tanah wakaf dan penerapannya di Indonesia? Untuk jawabannya, ruislak tanah dalam wakaf dalam perspektif fikih. Wakaf yang berarti maknanya adalah berhenti dari kepemilikan diri sendiri, berpindah kepada pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harta wakaf dilarang untuk dijual, dihibahkan, dan dilarang untuk diwariskan. Prinsip wakaf yaitu keabadian, takbidul asli, dan prinsip kemanfaatan, takbidul manfaah. Perbedaan pendapat atau polemik tentang ajaran wakaf sering terjadi di masyarakat Islam, khususnya Indonesia. Pengertian dan pemahaman masyarakat tersebut diakibatkan karena dipengaruhi oleh sebagian pendapat imam mazhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik yang lebih mengharuskan pentingnya keabadian benda wakaf walaupun telah rusak sekalipun. Berbeda pendapat dengan Imam Hanafi dan Imam Hambali yang membolehkan melakukan perubahan terhadap status benda atau barang wakaf. Ketentuan ruislak dalam perundang-undangan. Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia tidak diklasifikasikan macam benda wakaf bentuknya yang dapat diubah statusnya. Jadi, dalam hal ini undang-undang secara mutlak memperbolehkan perubahan status harta benda wakaf apapun jenis bendanya. Kemudian, dasar hukum wakaf menurut Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Surat Al-Hajj ayat 77. Dan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam, manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian prosedur tukar guling ruislak tanah wakaf di dusun Cimasuk 2, Desa Pamulian, Kabupaten Sumedang. Jadi ini studi kasusnya. Yang pertama, nazir atau pemegang amanah harta benda wakaf mengajukan permohonan tukar ganti atau ruislak kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui kantor urusan agama kecamatan setempat, yaitu KUA Pemulihan, dengan menjelaskan alasan-alasannya yang mendasari terjadinya tukar guling tanah wakaf sesuai dengan undang-undang. Kemudian jika pengajuan itu telah diterima oleh pihak KUA, maka selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Pemulihan meneruskan permohonan ruislak tersebut kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang kemudian membentuk tim penilai harta benda wakaf dan harta penukarannya apabila sudah sesuai dengan kriteria kelayakan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Kemudian Bupati Kabupaten Sumedang membuat surat keputusan berdasarkan penilaian dari tim penilai tersebut. Kemudian, jika surat keputusan dari Bupati Sumedang menilai layak dan pantas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang meneruskan permohonan ruislak dengan melampirkan hasil penilaian tim penilai kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat meneruskan permohonan ruislak kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kemudian Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selanjutnya membuat permohonan pertimbangan atau rekomendasi ruislak kepada Badan Wakaf Indonesia. Kemudian BWI kemudian meneliti kelengkapan dokumen-dokumen ruislak dan merapatkannya dalam suatu rapat pleno. Apabila pleno menyetujui, BWI selanjutnya memberikan rekomendasi ruislak kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kemudian Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam meneruskan permohonan dan rekomendasi ruislak kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Pusat untuk diteruskan kepada
Menteri Agama dan diproses penerbitan SK dari Menteri Agama. Dan yang terakhir, apabila semua dokumen dan prosedur Roislak dinilai sudah benar, Menteri Agama kemudian menerbitkan surat izin Roislak.